udah bangun itu ya, barang itu bangun sampai ya kasihan lah sama istri lah kalau coba. Alhamdulillah saya rasakan, kemudian saya bagi-bagikan sama rekan-rekan. Ternyata semua juga merasakan seperti itu gitu. Cocok ya. Gitu ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mr. Nazar Channel. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan bertemu dengan seorang penjual bahan-bahan herbal yang berada di Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka. Nah, beliau ini mempunyai beberapa produk yang jarang banget ditemukan, yaitu diantaranya salah satunya adalah madu odeng, teman-teman. Tapi si madu odengnya ini bisa dikolaborasikan dengan ramuan lain untuk menciptakan ramuan keperkasaan khususnya bagi pria. Nah, mudah-mudahan aja dari video ini bisa membantu teman-teman dimanapun berada, para suami, keluarga-keluarga yang mungkin kurang memberikan nafkah batin untuk istrinya, dengan ramuan ini bisa berhasil dan cocok. Oke, kalau begitu tidak panjang lebar, kita melakukan perjalanan saja menuju bapak tersebut, dan menurut kabar sedang berada di saung pinggir sawah. Oke, kalau gitu ikuti perjalanan saya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Let's go. Oke teman-teman, inilah lingkungan atau pemandangan indah, pemandangan sawah yang ada di Desa Kalapa II, dan kita sudah dekat dengan saungnya narasumber kita. Kita akan bertemu dengan beliau. Dan udah kelihatan sih dari jauh juga menggunakan jas warna hijau. Luar biasa ini bahan-bahannya, pada saat saya dengar dari orang lain itu cukup ampuh untuk membangunkan si Sontoloyo atau si Utun. Assalamualaikum. Waduh, menuju istirahat Pak. Ngabuburit. Aduh, assalamualaikum Pak. Damang. Alhamdulillah. Nah ini teman-teman, kita udah janjian gitu ya sama bapaknya. Kita langsung aja ngobrol dengan bapak beliau ya, dengan bapak tersebut. Pak, ini sih dipasang dulu mic-nya ya supaya suaranya jelas ya. Nah, udah. Aduh, alhamdulillah. Perjalanan tadi Pak sambil melihat pemandangan di Desa Kalapa II ini cukup indah Pak. Apalagi sekarang sore hari gitu Pak. Oke Pak, ini dengan Bapak siapa saya bicara Pak? Boleh saya kenalan? Kalau nama panggilan sehari-hari mah aya nu nyebat Wadai. Ari nami resmi mah Oto Iskandar. Oto Iskandar. Oto Iskandar. Ngan menuju Masantren, kapungkur kantos Masantren, ku pangarsa Al Mukarrom di gentos nami itu buat jantan adai, tapi alhamdulillah nyanak barokah pengintan gitu. Aya sejarah lah gitu. Oh, ada sejarah. Aya sejarah. Nah, iya. Jadi namanya Bapak Adai sekarang yang tren ya, berkat dari pemberian Al Mukarrom saat pesantren. Saya mau nanya ini nih, kalau saya sih dapat informasinya tentang Mang Adai itu mempunyai jamu atau ramuan untuk apa ya, ibaratnya mengobati berbagai penyakit, dan khususnya ada juga untuk membantu para suami supaya bisa lebih memberikan kebahagiaan bagi istri. Kalau ibarat bahasa lainnya mungkin ramuan buat prianya gitu tuh. Ini kalau tentang ramuan gitu Pak Adai juga paham ya? Ya, sakedik-sakedik banyak terang gitu kan, pedanya isinya ngemkeunana ieu teh semuanya. Kalau bahasa Indonesia bisa Pak Adai? Atau kurang lancar? Biasa. Bisa katanya gitu. Kalau ingin memberikan kepuasan terhadap istri berdasarkan pengalaman. Iya. Berdasarkan pengalaman. Cuman saya kasih saran juga kepada rekan-rekan yang bertanya, yang menanyakan gitu. Karena alhamdulillah kebetulan rekan-rekan itu selalu konsultasi, ngobrol gitu. Kadang-kadang ada yang curhat, terutama anak-anak artis ketika di panggung itu
kalau ada permasalahan selalu ngobrol sama saya itu selalu ngobrol, minta saran dan gimana gitu. Nah, mengenai hal itu tentang memberikan kepuasan terhadap istri berdasarkan pengalaman, ya cukuplah kalau minum madu odeng aja sama telur bebek yang kuningnya. Kemudian setelah minum itu, minum juga bawang putih tunggal. Nah, bawang putih tunggal diminum ya. Jarak seperempat jam boleh dicoba lah. Karena saya sudah merasakan, sudah mencoba sampai sakit lah. Sampai sakit, kadang sampai panas gitu. Apalagi kalau ditambah sama ini, sama kayu lanang. Wah, udahlah. Sampai jam 8 pagi, sampai jam 8 pagi masih bangun itu. Barang itu masih bangun. Sampai sakit gak kuat itu, sampai sakit. Oh, sakitnya sakit nikmat kayaknya ini mah ya. Gitu. Bukan sampai sakit. Mau berangkat kerja juga masih juga gitu itu kalau ditambah sama kayu lanang gitu. Kayu lanang. Cuman ya kalau di kita mah ya jarang lah, kita juga kadang-kadang beli itu dari toko jamu itu kalau kayu lanang mah. Saya sudah mencoba itu. Waduh. Setelah minum itu jarak seperempat jam. Iya. Udah bangun itu. Ya, barang itu bangun sampai ya kasihan lah sama istri lah kalau ya, pakai kayak gitu-gituan. Makanya saya udah nggak pakai gaya gitu-gituan lagi gitu. Sakit nggak kuat, kasihan lagi sama istri gitu. Jadi itu apa namanya? Saya cuman mencoba. Bener apa enggak ini? Obrolan sama orang-orang gitu, Coba cina pakai gini, saya beli madu odeng 1 liter itu 120.000. Iya. Sama itunya seperempat bawang putihnya. Bawang tunggalnya itu seperempat itu 25.000 saya beli itu. Dulu itu coba sampai alhamdulillah saya rasakan, kemudian saya bagi-bagikan sama rekan-rekan. Ternyata semua juga merasakan seperti itu gitu. Cocok ya. Gitu. Ternyata gitu. Ada juga yang memberikan saran tentang memberikan kepuasan, banyak solusinya. Jangan istilahnya kalau jadi suami itu jangan cengeng lah. Berusaha. Yang penting dalam hati niat beribadah kepada Allah untuk memberikan kepuasan, karena itu kan kewajiban kita memberikan nafkah. Iya. Batin itu kewajiban gitu. Jadi gimana caranya ya, terutama ya untuk memberikan kepuasan itu ya cuman itu yang berdasarkan pengalaman. Dan bahkan sama Bapak sama rekan-rekan juga pernah dicoba ya, ternyata memang ya banyak yang cocok gitu. Sudah mencoba itu madu odeng itu bawang tunggal sama itu kalau apalagi kalau ditambah ya telur bebek. Apalagi kalau pakai itu minum kapsul itu kayu lanang. Waduh. Oh, itu berupa kapsul ya, Pak? Berupa kapsul. Oh, berupa kapsul. Saya kira berupa satu aja. Tapi itu ada efek sampingnya nggak sih, Pak? Maksudnya efek samping mungkin jadi jantung berdebar, atau yang darah tinggi itu nggak boleh minum, atau aman-aman saja? Atau sebaiknya buat orang yang betul-betul sehat? Ya, untuk orang yang sehat aja lah, orang sehat. Iya. Oh. Karena itu saya udah coba. Saya juga itu dikasih sama teman katanya. Wah, coba ini saya punya barang baru katanya gitu. Saya dikasih, saya minum. Baru 4 jam sudah nggak tahan. Oh, sudah ada reaksi ya? Sampai lebih dari 3 kali lah naik sampai kasihan saya. Naik gunung sampai 3 kali, Pak. Naik gunung sampai 3 kali. Wah, buatin naik gunung aja mantapnya itu kayu lanang, mantap, terus terang mantap lah. Udah dicoba soalnya. Bukan hanya cerita tapi ini fakta ini
berdasarkan pengalaman Bapak. Pengalaman, gitu. Bahkan dibagi-bagikan ke teman-teman dan semuanya cocok. Ya, cocok. Waduh, nih mudah-mudahan aja sih bisa menolong ya buat Ya, orang-orang yang bingung, amin, mentok. amin, amin. Gimana nih supaya bisa lebih memberikan apa ya kebahagiaan buat istri, khususnya nafkah batin. Iya. Ini Pak, tapi meskipun tanpa kayu lanang juga yang 3 jenis itu cukup gitu ya? Ya, cukup. Nah, kalau ditambah dengan kayu lanang makin wah luar biasa gitu Wah, ya. lebih mantap, lebih mantap. Coba Oke nih pakai Pak, gajah dari ya. ini nih, dari takarannya nih. Itu cara bikinnya gimana sih Pak? Dari madu odengnya itu berapa sendok atau berapa ini gitu, berapa gelas bawang putihnya, Madu odeng, telurnya madu berapa? telur bebeknya 1, Satu. kemudian dikasih madu 2 sendok, Oh, 2 sendok. 2 sendok, terus itu Bawang putih bawang lanang. Putih tunggal. bawang tunggalnya itu 1 butir. 1 butir. 1 butir. Kalau kuat mah dikunyah juga nggak apa-apa itu mah. Nah, kalau nggak dikunyah di gimana dong Pak? Di telan pelan we bulat-bulat, gitu langsung. telan bulat-bulat nggak digigit? Iya. Oh, terus kalau yang telur bebeknya itu berapa butir Pak? 1 butir. 1 butir sama yang putih sama kuningnya Enggak yang kuningnya doang, yang Oh, kuningnya yang doang. kuning aja. Jadi gini, pertama telur bebek dimasukkan ke gelas, sudah dimasukin ke gelas, dimasukin madu 2 sendok. 2 sendok. Nah, sudah 2 sendok. Bawangnya yang satu itu diirislah bikin 4 gitu, dibagi 4 gitu. Biar enggak terlalu gede gitu. Iya. Langsung dimasukin ke sana, diminum langsung berbarengan juga enggak apa-apa gitu bisa. Kalau kuat mah lebih mantap mah dikunyah itu. Cuman ya Pak gitu. Lamun cek urang Sunda mah sengak gitulah mun cek urang Sunda mah. Ngagegel nu kitu teh. Eta sim kuring mah da geus biasa ngagegel bawang teh sok kadang-kadang digares gitu tah. Jadi nyan teu ieu udah terbiasa, gitu. Udah aman. Bahkan bagus ya untuk mengobati darah tinggi ya Pak, bawang putih ya. Alhamdulillah darah itu selalu 120 terus. Alhamdulillah, terjaga gitu ya, karena pola makan dijaga, pola minum dijaga, bahkan bawang putih pun mentahnya dikunyah, ditelan gitu ya. Ditelan. Ini Pak, kalau kayaknya bakal ada yang nanya kayak gini, kalau bawang putihnya bawang putih biasa yang di warung itu sama atau beda sih Pak? Beda itu. Kalau yang di warung mah itu yang dari pasar itu. Eta mah buat untuk pegal-pegal. Oh, beda ya. Untuk pegal-pegal. Nah, kalau badan habis kerja merasa badan nggak enak, udah saya mah nggak ini makan itu aja, makan gares itu makan. Itu enak udah. Gitu ya. Nah, kalau itu mah untuk sakit badan lah, nyeri awak. Nah, sakit badan, nah baru itu bawang putih dikunyah langsung dari yang bawang putih dari pasar biasa gitu. Jadi ya jangan coba-coba pakai yang bawang putih biasa karena nggak sesuai sama keterangannya Bapak ada ya. Kalau yang bawang putih biasa mah ya buat masak, buat bikin tumis, nah itu baru cocok. Kalau dimakan langsung itu berarti khasiatnya buat pegalinu, capek kerja di sawah atau di mana gitu ya. Bikin kantoran baru makan bawang putih yang biasa. Kalau ini khusus madu odeng yang asli ya Pak, bukan campuran ya? Yang asli. Madu odeng yang asli, bawang putihnya 1, kemudian kuning telur. Kuning telur ya, telurnya telur bebek teman-teman. Kalau mau oke banget itu pakai kayu lanang. Kayu lanang. Minum kayu lanang. Kayu lanang, itu kan berupa kapsul. Cuman ya dengan 3 itu aja yang herbal, itu udah cukup ya. Cukup. Bahkan mantep banget, luar biasa. Alhamdulillah kalau gitu teman-teman sekarang kita bisa bertambah lagi nih pengetahuan kita. Mudah-mudahan aja pengalaman dari Bapak Adai ini bisa menolong teman-teman yang mungkin sedang bingung gitu untuk memberikan kebahagiaan kepada istri khususnya nafkah batin. Jadi kalau misalkan mencoba silahkan dicoba gitu ya. Mudah-mudahan istrinya bisa kembali baik lagi. Karena menjaga hubungan suami istri apalagi sudah lama berhubungan mungkin ada penurunan di kondisi si suaminya ya Pak. Itu bisa kembali harmonis dan romantis.
Kalau nafkah batin tidak terpenuhi itu Pak, Wah, berdasarkan pengalaman Bapak, reaksi pasangan itu gimana sih Pak? ya kalau Misalkan nih saya orang mah lain biasanya gitu, kalau misalkan tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada istri, biasanya lamun ceuk istri urang Sunda mah gimana? murang maring we kitu Murang tah. maring. Nah, murang maring teu gairah gitu. Sabab katawi sari istri anu kirang gitu mah gitunya. Aya simkuring mah raraosan gitu, raraosan. Nikah teh tahun 2000, nikah teh tahun 2000 di antara bisa rerencangan abdi pangpangkerna. Iya. Alhamdulillah dugi ka ayeuna teh teu pernah kumaha gitunya. Mhm. Teu pernah sareng nu sanes gitu. Anu sanes mah kan Alhamdulillah. kadang-kadang kabojo oge nyebat teh namina Iya. atau inungna atau kumaha gitu. Oh. Ai simkuring mah mangga bising simkuring di jijieunan gitulah Mhm. bising sim. Ceuk urang Sunda bising dijieunna. Simkuring mah kabon bojo teh ti kawit nikah dugi ka ayeuna nyebat teh nyai wae. Nyi wae nyai wae. Panggilan sayangnya Ya Bapak jangan ada. nyai wae teu enggak dek dipayuneun saha wae oge tetap abdi mah dipayuneun pejabat, dipayuneun orang tua, Nyai. dipayuneun rekan dan sareng sanesna abdi mah tetap manggil teh nyai Nyai. wae gitu. Nah, ini teman-teman inspirasi buat teman-teman, suatu pembelajaran juga. Meskipun Yap. usia pernikahan teman-teman semua sudah berpuluh-puluh tahun gitu ya, jangan sampai menyurutkan rasa cinta dan sayang kepada Nah, istri. Ini contohnya nih Bapak Adai sudah usia pernikahannya 23 tahun tapi tetap harmonis dan romantis kepada istri. Bahkan panggilan sayang dari awal nikah sampai sekarang tetap nyai teman-teman, nggak tuh sampai nyebut nama gitu nama nggak gitu ya, pernah, nggak pernah nggak nyebut nama. pernah. Nah ini Atawa bagus. inung budak, inungna, nggak pernah gitu kayak orang lain Nah nggak itu, pernah saya. wow. Nah ini teman-teman, jadi nafkah batin aja tidak cukup, tapi juga nafkah lahir. Nah, secara Lahir. lahir kan itu berupa panggilan, sayang, tidak harus tempur di atas kasur, Iya gak iya. perlu harus itu Nah, ya. Jadi banyak cara gitu ya. sok sanaos ayeuna istilahna seueur anu oge ai eee, budak alitna henteu normal mah karunya gitu. Iya, jadi Ai harus simkuring mah seimbang ya Pak. ai simkuring mah kieu, ka istri teh nyi, urang syukuri urang nikmati cenah teh ayeuna, heeh. Jadi sukuan di tahun 2005 tepi ka kiwari buruh cenah teh di sakola teh ngan ukur 200.000. Urang syukuri urang nikmati ieu hanya sebuah jalan. Kita udah kebun bojo teh. Oh, Ini hanya sebuah jalan. Bising disangka abdi jijieunan, abdi digaji 200.000, silahkan tanyakan lah ke kepala sekolah atau ke rekan guru atau ke orang-orang dinas silahkan tanya. Itu betul bukan rekayasa, bukan fakta, tapi saya syukuri, saya nikmati. Alhamdulillah dari semenjak saya punya rumah panggung, alhamdulillah karena disyukuri, dinikmati kerjasama dengan istri. Ini syukuri, nikmati. Alhamdulillah ya rumah sudah berubah, orang lain beri kendaraan, alhamdulillah. alhamdulillah saya juga bisa kembali, itu barokah. Luar Terutama biasa. doa daripada kedua orang tua Luar barangkali gitu. biasa. Nah, ini jangan juga Mohon teman-teman ya, yang paling utama itu ada kerjasama kerjasama dengan istri, dengan pasangan, melalui dan komunikasi komunikasi, yang baik, komunikasi yang baik, saling saling kepercayaan. saling Istri percaya percaya. kepada kita, kita juga jangan mencoba-coba mencederai kepercayaan istri. Betul, Itu betul, berdasarkan betul. pengalaman. Luar biasa. Dengan berdasarkan Mhm. pengalaman itu seperti itu. Bersyukur Bersyukur. atas Gitu. apa yang diberi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah, Mungkin ini adalah suatu ujian, cobaan nah, gitu ya. Kalau kita lewati semuanya dengan bersyukur, bersabar, dilalui, insya Allah kalau pikiran positif, hati positif, nah, rezeki pun akan terus mengalir. Oh, datang dia sendiri. berhasil nih ujiannya nih gitu Ya, ya. ya, Nih ya. saya kasih bonus hadiahnya gitu. Akhirnya dari tahun 2005 pernah mengalami rumahnya panggung teman-teman. Sekarang rumahnya Pak Adai sudah gedongan. Nah, Sudah bagus lah, kegedongan, lebih baik ya nggak Pak. di Oke rumah lah, juga ya, ya. iya. Bapak Adai, terima kasih atas Ya, waktunya. Ini turun, sore-sore sami-sami. mungkin Bapak Adai sedang ngabuburit. Ngabuburit di saung ya, saung sawah ya. Tapi bisa saling berbagi pengetahuan ilmu. Amin. Mudah-mudahan mendapatkan amal yang lebih besar setiap detik orang yang menonton menjadi Amin, amal amin, jariah buat amin, Bapak Adai. amin, amin. Oke, kalau gitu Pak Adai, saya Mr. Nazar dan Nenden Sri Puja pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.